Hai, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Pugitasari. Saya mahasiswa psikologi semester 3 Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah perilaku organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Menurut Stephen Robbins, psikologi organisasi adalah bidang yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Fred Luton, organizational behavior is the study and application of knowledge about how people, individuals, and groups act in organization. Perilaku organisasi adalah studi dan aplikasi dari pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dalam organisasi. Bagaimana sejarah perilaku organisasi? Sejarah perilaku organisasi menelusuri akarnya kepada Max Weber dan para pakar yang sebelumnya. Studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Dengan Taylorisme yang mewakili puncak dari gerakan ini, para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi terhadap organisasi dengan rangkaian instruksi dan studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan. Setelah Perang Dunia I, fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikologi memengaruhi organisasi. Ini adalah transformasi yang didorong oleh penemuan tentang dampak Hawthorne. Gerakan hubungan antar manusia ini lebih terpusat pada tim, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Para pakar terkemuka pada tahap awal ini mencakup Chester Bernard, Henry Fayol, Mary Parker Follett, Frederick Herzberg, Abraham Maslow, David McClelland, Viktor Frankl. Perang Dunia II menghasilkan pergeseran lebih lanjut dari bidang ini. Ketika penemuan logistik besar-besaran dan penelitian operasi menyebabkan munculnya minat yang baru terhadap sistem pendekatan rasionalistik terhadap studi organisasi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Bidang ini sangat dipengaruhi oleh psikologi sosial dan tekanan dalam studi akademiknya dipusatkan pada penelitian kuantitatif. Sejak tahun 1980-an, penjelasan-penjelasan budaya tentang organisasi dan perubahan menjadi bagian yang penting dari studi ini. Metode-metode kualitatif dalam studi ini menjadi makin diterima dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan dari antropologi, psikologi, dan sosiologi. Keadaan bidang studi perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang berkembang. Jurusan studi organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis,
universitas seperti program psikologi industri dan ekonomi industri pula. Bidang ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dengan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Seng yang mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnis. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsi-asumsinya yang etnosentris dan pro-kapitalis. Tantangan bisnis yang akan datang. Masalah, meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Tantangan bisnis ke depan adalah bagaimana menciptakan keunggulan bersaing dan mempertahankan kesinambungan bisnis sehingga tujuan peningkatan produktivitas kerja menjadi suatu keharusan. Upaya peningkatan produktivitas kerja diantaranya melalui perubahan perilaku, peningkatan keahlian tenaga kerja. Keahlian dinyatakan dalam 3 bentuk: keahlian berkonsep, keahlian teknis, dan keahlian teknologi. Menurutnya, tingkat kesetiaan respon atas era globalisasi atau hilangnya batas waktu dan ruang, yakni globalisasi ekonomi dan globalisasi perusahaan. Budaya keanekaragaman tenaga kerja. Munculnya peniru temporer, yakni terdapat pergantian karena adanya persaingan sehingga daur hidup produk semakin singkat. Untuk itu, produk yang jenuh membutuhkan inovasi-inovasi, salah satunya dengan cara menaikkan tingkat keterampilan, meningkatkan kualitas pelayanan, produk dan layanan purna jual. Tuntutan dalam beretika bisnis. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan sejarah perilaku organisasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.